Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan perkembangan teori evolusi. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi tentang awal mula kehidupan. Di sini ada kelompok 2 yang beranggotakan Nurafita Faradila, Sauki Fadlilah Nursobah, Hamidatul Ula, Asti Putri Nuryawati, dan Wahyu Nur Solihah. Nah, bicara tentang awal mula kehidupan, pasti semua bertanya-tanya kan, kapan sih awal mula kehidupan ada itu, gitu kan. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sudah ada sejak orang-orang zaman dahulu. Nah, menguak tentang kapan sih awal mula kehidupan itu menjadi sebuah misteri yang masih sangat sulit untuk dibuktikan. Ada juga yang pasti berpendapat awal mula kehidupan itu ya adanya Adam dan Hawa gitu kan. Nah, sebenarnya itu memang benar. Tapi di evolusi ini kita mempelajari, mengkaji mekanisme secara saintifik, gitu ya. Oke, lanjut nih. Nah, pada materi kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori biokimia modern, dan yang keempat catatan geologi dalam kehidupan awal di bumi. Nah, yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah tahu apa sih teori abiogenesis itu? Mungkin ada yang mau menjawab. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Teori abiogenesis atau generatio spontanea. Abiogenesis berasal dari kata a, yaitu yang artinya tidak, bio artinya hidup, dan generasis artinya pembentukan. Jadi teori abiogenesis ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kehidupan biologis muncul dari bahan anorganik secara alami. Teori abiogenesis sendiri ini merupakan teori yang menjelaskan jika makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, masa makhluk hidup berasal dari benda mati? Kan kelihatannya aneh ya. Tapi itulah adanya. Nah, kenapa orang-orang zaman dahulu menganggap makhluk hidup itu berasal dari benda mati? Karena pada orang-orang zaman dahulu itu mendapatkan fakta dari apa yang mereka lihat. Nah, jadi misalnya mereka sedang jalan. Nah, di situ mereka melihat ada cacing yang muncul dari tanah. Nah, berarti mereka beranggapan cacing itu dari benda mati, yaitu dari tanah, gitu. Paham ya? Oke, yang selanjutnya, teori abiogenesis ini tergolong teori tertua yang membahas tentang asal-usul makhluk hidup. Jadi bisa dikatakan teori abiogenesis ini teori paling lama, paling pertama lah ya, yang membahas tentang asal-usul makhluk hidup. Nah, diperkirakan teori abiogenesis ini terjadi atau sudah ada sejak masa Ewarkean atau kurang lebih 4 hingga 3,5 miliar tahun yang lalu. Amat sangat sungguh sudah lama ya. Kita belum lahir ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini siapa? Ada yang sudah mengenali? Ya, ini Bapak Aristoteles. Sudah familiar sekali ya namanya. Nah, beliau ini menjadi pelopor adanya teori abiogenesis. Beliau seorang filsuf Yunani. Nah, teori abiogenesis atau teori generatio spontaneae ini dibuat beliau berdasarkan pengamatannya. Jadi, beliau ini melakukan pengamatan dan mendapatkan hasil bahwa ikan-ikan yang berada di sungai itu berasal dari lumpur. Nah, karena apa? Karena kan kembali lagi tadi ya, orang zaman dahulu itu melihat fakta dari apa yang mereka lihat. Nah, si beliau ini melihat ikan-ikan itu muncul dari lumpur. Jadi beliau beranggapan bahwa ikan-ikan itu asalnya dari lumpur gitu. Nah, tidak hanya itu saja, beliau juga melakukan percobaan pada tanah. Tanahnya itu direndam di dalam air. Kemudian ada cacing-cacing yang muncul dari dalam tanah itu.
Berdasarkan percobaannya, teori abiogenesis ini menjadi kuat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Dan generatio spontaneae atau teori abiogenesis ini telah tercatat di dalam buku Aristoteles dengan judul Historia Animalium. Teori abiogenesis dipercaya hingga akhir abad ke-17. Nah, ini ada salah satu pendukung teori abiogenesis, yaitu beliau John Needham. John Needham ini seorang ilmuwan dari Inggris. Beliau melakukan percobaan dengan merebus kaldu yang dimasukkan ke dalam wadah selama beberapa menit. Kemudian beliau menutup dengan gabus. Setelah beberapa hari kemudian, di dalam kaldu itu ditemukan mikroorganisme. Nah, dari situlah beliau ini mengambil kesimpulan bahwa bakteri itu berasal dari kaldu. Nah, ini ada gambaran tentang percobaan Needham. Nah, di sini kaldu direbus selama beberapa menit, kemudian ditutup dengan tutup yang berupa gabus. Setelah beberapa hari kemudian, kaldu ini menjadi keruh dan di dalamnya itu terdapat mikroorganisme. Nah, dari sinilah John Needham ini mempercayai bahwa makhluk hidup itu berasal dari kaldu. Nah, memang masih sangat janggal ya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali pendapat-pendapat ilmuwan lain yang menyangkal teori sebelum-sebelumnya seperti teori John Needham dan Aristoteles. Nah, untuk selanjutnya itu akan dibahas oleh pemateri selanjutnya ya. Silakan pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu teori biogenesis. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya. Nah, ada pun 3 tokoh pendukung teori ini. Yang pertama ada Francesco Redi. Francesco Redi melakukan percobaan secara ilmiah, di mana dia berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak muncul dengan begitu saja dari benda tidak hidup. Francesco melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa belatung pada daging berasal dari induk lalat yang bertelur di daging tersebut. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, pada percobaan Francesco ini terdapat 2 buah toples. Yang pertama, toplesnya tidak ditutupi, yang kedua, toplesnya ditutupi. Nah, setelah diamati beberapa hari, toples yang tidak ditutupi itu terdapat larva. Larva ini muncul dari lalat yang meninggalkan telur sehingga daging tersebut mengalami pembusukan. Nah, toples yang kedua yang masih tertutup rapat, lalat tersebut tidak bisa masuk sehingga daging tersebut masih tetap segar. Nah, tidak sampai situ, Francisco kembali membuat percobaan untuk meyakinkan pendapatnya. Terdapat sebuah toples yang kemudian ditutupi oleh kain kasa yang telah dilubangi. Setelah diamati beberapa hari, lalat tersebut tidak dapat masuk, tetapi udara yang keluar menyebabkan daging yang ada di dalam toples tersebut mengalami pembusukan. Yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani. Lazzaro ini menolak adanya pendapat dari Needham karena Lazzaro telah mengetahui kelemahan dari percobaan tersebut. Lazzaro ini berpendapat bahwa rebusan kaldu yang dilakukan Needham kurang lama, sehingga semua mikroorganisme belum mati dan tidak tertutup ujung tabungnya. Nah, Lazzaro mencoba membuktikan kelemahan percobaan yang dilakukan oleh Needham dengan cara membuktikan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh dari air sediaan steril. Pada percobaan Lazzaro ini menggunakan air kaldu yang sudah dipanaskan, setelah itu didinginkan. Pada labu pertama yang tidak ditutupi, air kaldu tersebut terdapat mikroorganisme yang menyebabkan air menjadi keruh dan aromanya busuk.
Nah, labu kedua yaitu tidak ditutupi sehingga kaldu tersebut tidak terdapat mikroorganisme. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Nah, yang ketiga yaitu Louis Pasteur. Louis menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan mempertahankan adanya gaya hidup, yaitu udara, dengan menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu dan ditutup tabung berbentuk leher angsa. Menurut Louis, mikroorganisme itu dapat terperangkap di bagian tabung leher angsa. Nama Pasteur kini diabadikan menjadi proses pasteurisasi, yakni proses pemanasan untuk mensterilkan makanan atau benda tertentu. Nah, di sini ada gambarnya. Pada percobaan Louis, pertama-tama yaitu menuangkan air yang tidak steril, kemudian dipanaskan dan didiamkan beberapa hari. Setelah diamati, pada cairan kaldu tidak terdapat mikroorganismenya, tetapi pada lengkungannya mikroorganisme tersebut terperangkap. Nah, lalu labu tersebut dimiringkan untuk memasukkan mikroorganismenya yang terperangkap tadi. Kemudian terlihat mikroorganisme yang bertambah banyak di dalam labu tersebut. Dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur, kemudian menghasilkan sebuah teori yang dinamakan teori biogenesis dengan adanya 3 pernyataan. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu teori biokimia modern. Teori biokimia modern menjadi dialog untuk mengetahui tentang asal-usul kehidupan dari mekanisme proses kimiawi, bahwa pembentukan senyawa organik seperti asam amino terbentuk dari molekul anorganik dan proses fisika lainnya. Gagasan teori ini juga bukan untuk memperkuat teori abiogenesis modern, melainkan lebih pada mekanisme awal mula kehidupan dalam proses biologi, kimia, dan fisika. Hipotesis Oparin dan Halden pada tahun 1920-an. Hipotesis Oparin dan Halden menyatakan bahwa permulaan makhluk hidup di bumi berawal dari reaksi biokimia dengan senyawa-senyawa organik seperti karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen dalam sebuah tempat disebut subpurba. Namun, Oparin maupun Halden tidak mampu melakukan eksperimen tersebut dikarenakan cukup sulit untuk menemukan komposisi yang tepat untuk diuji coba, hingga percobaan Stanley Miller dengan bantuan Harold Urey melakukan eksperimen yang nantinya dikenal dengan Miller-Urey eksperimen sebagai lanjutan teori abiogenesis modern. Percobaan Miller dan Urey pada tahun 1953. Percobaan yang dilakukan oleh Miller ini membuktikan bahwa teori yang diajukan oleh Dr. Oparin adalah benar. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan senyawa asam amino dan asam amino tersebut merupakan dasar dari kehidupan. Setelah kematian Miller pada tahun 2007, ilmuwan memeriksa botol kecil yang digunakan oleh Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam asam amino yang dihasilkan dalam percobaan ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari yang dilaporkan oleh Miller, dan lebih dari 20 diantaranya muncul secara alami dalam kehidupan.
Beberapa bukti menunjukkan bahwa atmosfer bumi masa kuno adalah potensi memiliki komposisi yang lebih kompleks dari gas yang digunakan dalam percobaan Miller-Urey, dan lebih mendukung karena keadaannya lebih terbuka daripada percobaan di lab. Bukti-bukti menunjukkan terjadinya letusan vulkanik 4 miliar tahun yang lalu, energi petir, cahaya matahari, kelembapan, reaksi kimia dari dalam, dan gunung-gunung yang mengeluarkan karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfida, dan sulfida oksida ke atmosfer, serta yang terpenting adalah adanya ruang dan waktu. Percobaan yang menggunakan gas-gas tersebut dan gas dalam percobaan Miller-Urey berhasil menghasilkan molekul yang lebih beragam, dan dari reaksi tersebut terbentuklah awal mula kehidupan kuno di bumi yang sangat sederhana, yaitu satu sejenis virus yang dikatakan hidup juga tidak, mati pun juga tidak, ganggang bersel satu, dan juga makhluk bersel tunggal sejenis bakteri, dan semakin kompleks ke depannya, yang kemudian muncullah dalam proses itu makhluk cerdas yang disebut manusia dan potensi makhluk cerdas lainnya selain manusia ke depannya. Hal ini disebut evolusi oleh Darwin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Putri Nuryawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang catatan geologi dalam kehidupan awal di bumi. Pada zaman kehidupan awal di bumi, terdapat organisme uniseluler dan multiseluler yang terbagi menjadi 3 masa, yaitu ada Archean atau Archaeozoikum, yang kedua ada Proterozoikum, dan yang ketiga ada Phanerozoikum. Masa Phanerozoikum sendiri terbagi menjadi 3 era, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan juga Kenozoikum. Nah, yang pertama ada masa Archean atau Archaeozoikum yang berlangsung pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Archaeozoikum sendiri memiliki arti yaitu masa kehidupan purba. Masa Archaeozoikum atau Archean merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Pada masa ini juga terbentuk lempeng tektonik yang nantinya menyebabkan gempa terbentuk pada masa ini. Batuan tertua juga tercatat berumur kira-kira 3.800 juta tahun yang lalu. Masa ini merupakan awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra, yaitu berupa mikroorganisme. Contohnya ada bakteri dan juga ganggang. Nah, yang selanjutnya ada masa Proterozoikum yang berlangsung sekitar 2,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Proterozoikum sendiri memiliki arti masa kehidupan awal. Masa Proterozoikum merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan juga atmosfer bumi. Pada masa ini, kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak atau multiseluler. Contohnya ada eukariot dan juga prokariot. Menjelang akhir pada masa Proterozoikum ini, organisme menjadi lebih kompleks, yaitu jenis invertebrata bertubuh lunak, seperti ubur-ubur, cacing, dan koral yang mulai muncul di laut-laut dangkal. Masa Archaeozoikum dan Proterozoikum bersama-sama dikenal sebagai masa Prakambrium. Nah, yang selanjutnya ada masa Phanerozoikum. Masa Phanerozoikum ini adalah masa yang sudah ada atau sudah terdapat kehidupan yang nyata. Masa Phanerozoikum sendiri terbagi menjadi 3 perkembangan kehidupan. Nah, yang pertama ada masa Paleozoikum. Paleo berarti tua atau kuno. Masa di mana pada lapisan-lapisan batuan tersebut sudah terdapat jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang. Semua jenis kehidupan tersebut kini sudah punah atau sudah tidak terdapat lagi di muka bumi ini. Masa Paleozoikum ini dibagi menjadi 6 periode yang berturut-turut dari yang paling tua. Yang pertama ada Kambrium, kemudian yang kedua ada Ordovisium, yang ketiga ada Silur, kemudian ada Devon, Karbon, dan juga Perm. Nah, yang selanjutnya ada masa Mesozoikum yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai masa Mesozoikum, yaitu masa Mesozoikum. Meso yang artinya masa tengah, yaitu masa di mana pada lapisan-lapisan bebatuan tersebut sudah terdapat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang erat hubungan keluargaannya dengan yang ada sekarang. Meskipun sejumlah besar dari jenis tersebut kini telah punah, masa ini mempunyai ciri bentuk-bentuk reptilia raksasa sebagai ciri utamanya. Masa Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Trias, Jura, dan Kapur. Selanjutnya yaitu masa Kenozoikum. Kenozoikum berasal dari kata kainos yang artinya baru, yaitu masa di mana pada lapisan-lapisan batuan tersebut sudah terdapat sisa-sisa kehidupan yang menunjukkan suatu permulaan pembentukan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada sekarang. Dijumpai binatang menyusui dan binatang lunak yang kini masih hidup. Kurun Kenozoikum dimulai kurang lebih 65 juta tahun yang lalu dengan punahnya dinosaurus dan berlanjut hingga saat ini. Selama 65 juta tahun terakhir, benua Pangea mengalami pemecahan menjadi beberapa bagian. Dan pecahan-pecahan benua ini saling bergerak hingga ke posisi yang ada saat ini. Kurun Kenozoikum dibagi menjadi 2 zaman, yaitu Paleogen dan Neogen, di mana kedua zaman tersebut dibagi menjadi beberapa kala, yaitu pada zaman Paleogen terbagi dalam kala Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Sedangkan zaman Neogen terdiri dari kala Miosen dan Pliocene. Kurun Kenozoikum dapat pula dibagi menjadi tersier, yaitu kala Paleosen hingga kala Pliocene, dan kuarter, yaitu kala Pleistocene hingga kala Holocene. Selanjutnya ada cara untuk menentukan umur suatu fosil. Campbell menjelaskan bahwa untuk menentukan umur suatu fosil bukanlah suatu yang pasti tanpa kesalahan, melainkan bersifat perkiraan dengan metode yang khusus dengan teknik radiometrik atau radiometric dating yang didasarkan pada peluruan isotop radioaktif. Laju peluruan dinyatakan sebagai waktu paruh atau half-life yang diperlukan 50% isotop induk untuk meluruh. Misal, karbon 14 meluruh relatif cepat. Waktu paruhnya berkisar 5.730 tahun yang lalu. Uranium 238 meluruh dengan lambat, memiliki paruh waktu paruh 4,5 miliar tahun. Cara lain untuk mengetahui umur fosil yakni dengan memperkirakan usia lapisan tanah dengan ciri karakteristik tertentu. Setiap lapisan tanah paling bawah menunjukkan usia yang lebih tua. Lapisan tanah juga menjadi cara identifikasi peneliti dalam mengidentifikasi fosil di area situs Pati Ayam Kudus. Titik data dari Museum Situs Pati Ayam Kudus menjelaskan bahwa area situs tersebut memiliki 6 formasi lapisan, yaitu yang pertama formasi Jambe sekitar 5 juta tahun yang lalu, di mana pada formasi ini mengandung moluska dan jenis foraminifera. Yang kedua ada formasi Kancilan, yaitu sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga formasi Slumprit, sekitar 700.000 tahun yang lalu, yang mengandung fosil tulang vertebrata. Yang keempat ada formasi Kedung Mojo, sekitar 500.000 tahun yang lalu. Dan yang kelima, endapan sungai aluvial berupa endapan dari sungai Kancilan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.